Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga, Minggu 11 Agustus 2024. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ayo berikan salam kepada orang yang ada di sekitar kita dengan senyum yang termanis dan wajah yang penuh dengan sukacita. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bintang juga ciptaan Tuhan, dan kita bersyukur bisa melihat bintang pada malam hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Pagi ini walaupun kami tidak bisa pergi sekolah minggu, tapi kami boleh tetap ikut sekolah minggu melalui kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Berkati kami semua supaya dengan penuh sukacita kami boleh bernyanyi buat Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini ada Kak Lina dari GKI Cicurug dan ada Kak Elisa dari GKJ Jakarta yang bersedia melayani adik-adik semua. Hari ini adalah harinya Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini setiap hari adalah harinya Tuhan. Yuk kita naikkan dalam bahasa Batak. Sadarian, sadarian, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, maras miroha, maras miroha. Sadarian, hari ini Tuhan, eta hita, maras miroha. Sadarian, sadarian, hari ini Tuhan. Dintaniki, dintaniki, dintane Gusti, dintane Gusti. Monggo kita asukoreno, asukoreno. Dintaniki, dintane
niki, bintane Gusti. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Adik-adik yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal kita nyanyi bintang kecil. Ada apa sih? Mau bicara tentang apa sih? Bintang. Yuk, kita mau tahu? Pasti mau tahu banget dong. Ya, mempersiapkan ya. Mari kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, salam. Apa kabar semuanya? Kak Elisa berharap kalian semua selalu sehat dan semangat. Sebentar, Kak Elisa mau ambil sesuatu dulu ya. Tunggu. Nah, sudah. Kak Elisa sudah mengambil pena. Maaf, jadi menunggu. Sekarang kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita tentang menunggu janji Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berjumpa kembali dalam kebaktian anak online bersama Bina Warga. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang gemar dengan makanan cepat saji daripada makanan yang dimasak di dalam rumah? Makanan cepat saji itu baik, tetapi kita jadi lupa bagaimana menunggu ketika Mama membuat makanan di rumah sambil kita
menghirup aroma sedap sekali. Siapa? Nah, bagaimana kalau kita sudah menghirup aroma yang sedap? Pasti perut kita jadi lapar sekali. Nah, siapa juga yang sering kesal kalau sedang antri? Seperti antri ketika mau bayar di kasir, atau menunggu giliran main ayunan, main prosotan di taman, di sekolah, dan antri yang lain. Apakah antri itu nggak baik sampai kita harus kesal? Coba yuk kita simak video yang satu ini. Hadiah kesabaran. Saat sedang memasak, ternyata minyak goreng ibu habis. Ibu minta tolong Badu dan Sani untuk pergi ke warung membelikan minyak goreng. Saat di perjalanan, Badu dan Sani bercerita tentang ayam goreng dan pisang goreng lezat yang sedang dimasak ibu. Sesampainya di warung, mereka melihat banyak sekali antrian orang yang hendak berbelanja. Setelah menunggu cukup lama, giliran Badu dan Sani dilayani pemilik warung. Setelah itu, pemilik warung berkata, "Kalian anak yang manis, mau bersabar menunggu giliran untuk dilayani. Ini Bapak kasih permen buat kalian sebagai hadiahnya." Badu dan Sani pun menerima dengan gembira sambil mengucapkan terima kasih. Sepanjang perjalanan pulang, mereka menikmati permen. Ketika tiba di rumah, ibu melihat mereka membawa minyak goreng dan makan permen. "Kalian jajan permen ya?" tanya ibu. Badu dan Sani bercerita bahwa permen itu adalah hadiah dari pemilik warung karena mereka mau bersabar antri. Nah, kalian tahu di dalam Alkitab juga ada seorang bapak yang sangat sabar dan akhirnya mendapat hadiah keturunan. Ya, ia adalah Bapak Abraham. Tuhan bahkan berfirman dalam Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Badu dan Sani sudah menjadi contoh buat kita. Mereka mau bersabar seperti Bapak Abraham. Kalian juga bisa belajar bersabar. Bersabar meskipun sekarang masih harus mengenakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Bersabar saat kalian harus bergantian bermain bersama teman-teman. Bersabar itu wujud dari buah kasih. Jadi, maukah kalian belajar bersabar? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ternyata antri atau menunggu itu tidak selamanya tidak enak. Seperti teman kita dalam video tadi. Meskipun dia harus antri, dia mau sehingga dia mendapatkan hadiah, yaitu hadiah kesabarannya menunggu giliran saat dia mau membayar di kasir. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan Allah? Apakah itu juga menyenangkan atau tidak? Nah, untuk yang satu ini kita akan belajar dari Bapak Abraham. Abram tinggal bersama istrinya Sarai. Abram adalah bagian dari keluarga Nuh yang tersebar di bumi setelah banjir besar.
Tuhan memilih Abram dan menyuruhnya pindah ke tempat yang belum pernah dikunjunginya. Tuhan menjanjikan 3 hal kepada Abram, yaitu keluarga besar, tanah, dan berkat-berkat. Ini adalah janji yang baik, tetapi Abram sedih karena dia tidak memiliki anak yang mewarisi berkatnya. Abram menaati Tuhan. Dia pergi bersama istri dan keponakannya ke tanah Kanaan. Tuhan punya rencana. Kemudian dia membawa Abram keluar untuk mengingatkan janjinya. Lihatlah langit dan hitunglah bintang-bintang jika kamu bisa, kata Tuhan. Abram tidak dapat menghitung bintang-bintang karena terlalu banyak. Keluargamu akan sebanyak itu, Tuhan berjanji. Abram percaya kepada Tuhan dan Tuhan senang. Lalu Tuhan berkata, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Abram bertanya, bagaimana aku bisa percaya? Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Abram. Tuhan menyuruh Abram membawa 5 ekor hewan, sapi, kambing, burung tekukur, dan burung dara. Abram mentaati Tuhan. Ia membawa semua ini kepadanya, memotongnya menjadi 2 dan menaruh potongan-potongan itu saling berhadapan. Tetapi khusus burung, ia tidak memotongnya menjadi 2. Lalu ketika matahari terbenam dan Abram tertidur lelap, Tuhan memberitahunya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ia berkata bahwa keluarga Abram akan menjadi budak di negeri lain selama 400 tahun. Tetapi Tuhan akan menghakimi bangsa itu dan memberkati keluarga Abram, sehingga Abram akan menjalani hidup yang panjang dan damai. Ketika hari mulai gelap, sebuah tungku api berasap dan obor menyala, menghanguskan korban sembahan binatang-binatang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk menepati janjinya. Tahun demi tahun berlalu, Abram masih belum memiliki anak. Namun Tuhan tidak lupa bahwa ia berjanji Abraham akan menjadi bapa semua bangsa. Tuhan serius dengan janjinya, sehingga ia mengubah nama Abram menjadi Abraham, artinya bapa bagi semua bangsa. Tuhan juga mengubah nama Sarai menjadi Sarah. Tuhan berkata, aku akan memberkati Sarah. Ia akan memiliki seorang putra dan menamainya Ishak. Tuhan berjanji untuk menepati perjanjian melalui Ishak dan keturunannya di masa depan. Tuhan berjanji memberkati seluruh dunia melalui keturunan Abraham. Dalam video tadi kita belajar bahwa Tuhan Allah berjanji kepada Bapak Abram atau Bapak Abraham bahwa ia akan pindah ke tanah baru, memiliki anak, dan melalui Bapak Abraham dunia akan diberkati. Semua itu terjadi, bahkan berkat besar itu sampai ke 40 generasi lagi. Kurang lebih seperti itu. Seperti halnya orang tua kita, mereka juga pernah berjanji. Namun mungkin saja bisa lupa. Sehingga kita harus sabar menunggu sampai orang tua menepati janji. Atau kita mengingatkan janji mereka supaya mereka tidak lupa janjinya dengan kita. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menepati. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Ketika kita sedang ketakutan, kita berdoa dan Tuhan akan membuat kita berani. Seperti halnya ketika kita bersedih, kita berdoa dan Tuhan akan memberikan roh penghiburan dan kita akan kembali bersukacita. Janji Tuhan sampai kapanpun dari sekarang. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Seperti Bapak Abraham, walau harus menunggu lama, ia tetap setia dan percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Karena betul sekali janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, sebelum menutup kebaktian kita di dalam doa, yuk kita sama-sama ucapkan ayat emas kita dengan lantang.
ayat emas kita diambil dari kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekarang yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk setia dan percaya kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami mau menjadi anak-anak yang tahu menantikan janji Tuhan. Terima kasih karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hari ini dari Bapak Abraham, percaya janji Tuhan. Amin. Menutup rangkaian kebaktian online kita hari ini, yuk kita bersama-sama membuat kraftivitas kita. Kita mau buat apa? Yuk, sama-sama yuk kita buat. Menyenangkan kan kalau kita membuat aktivitas kita? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang Abraham. Apa yang terjadi pada Abraham? Bersama kita naikkan pujian. Abraham, kau hendak kemana? Emang ada apa sih? Inilah rangkuman cerita Abraham. Abraham, kau hendak kemana? Terserah pada Tuhanku. Apa kau sudah tahu tempatnya? Tuhan pasti membimbingku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Jangan
janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Abraham hidupmu di mana? Sementara di kemahku. Nanti kau menetap di mana? Tuhan tunjukkan padaku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Abraham, kau sedang mengapa? Aku naikkan doaku. Kau berdoa kepada siapa? Pada Tuhan sahabatku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Abraham, kau harapkan anak, telah dijanjikan Tuhanku. Tapi kau sungguh amat tua, ku pegang janji Tuhanku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Semarak Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, Bina Warga mengadakan lomba. Apa sih lombanya? Ayo, sudah mulai belum? Kita masih punya waktu ya, sampai di akhir bulan. Ayo, kita tonton video berikut ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari berkat Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, kemudian titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya dibawa, masukkan dalam kantong persembahan. Mari adik-adik kita naikkan pujian. Berilah yang baik, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik.
terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk jaringan yang baik yang boleh terjadi sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan tenang. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan, firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami lakukan. Dan terima kasih kalau kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk sekolah kami. Terima kasih juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Terima kasih sebagai bangsa Indonesia kami ada dan kami mengucap syukur untuk negeri yang indah yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk bangsa kami supaya pembangunan di negara kami boleh berjalan dengan baik. Setiap orang yang diberikan kepercayaan di dalam pemerintahan ataupun perwakilan rakyat boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa takut akan Tuhan dan punya semangat untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Tuhan berikan keamanan, kedamaian bagi kami. Sekalipun kami banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda, tapi izinkan kami semua hidup dalam kerukunan. Terutama di dalam keperbagaian kami, kemajemukan kami, biarlah kami tidak saling menjatuhkan, tidak saling membuli, tetapi kami boleh mengasihi dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk Bina Warga yang Tuhan berkati, sehingga kebaktian sekolah minggu kami terus boleh berlangsung dengan baik secara online. Tuhan, terima kasih untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema Tuhan berjanji. Ya, Tuhan berjanji melalui Abram, bahwa Abram yang nanti berganti nama menjadi Abraham, Tuhan berjanji memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Janjinya gak langsung ditepati, menunggu waktu yang begitu lama, bertahun-tahun. Apa yang kita pelajari satu lagi? Ya, kita harus sabar. Satu, kita percaya akan janji Tuhan. Kedua, kita sabar menanti janji Tuhan digenapi. Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Karena itu, percayalah dan sabarlah kalau Tuhan berjanji pasti akan menepati. Karena itu, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Janjimu Tuhan di dalam hidup kita, ya dan amin. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku
firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga mohon undur diri di kebaktian ini. Kita bertemu minggu depan dan selalu penuh dengan semangat karena bangsa kita sudah dimerdekakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.